Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 3 Ingin Jaya, sekolah tempat saya PPL atau praktik pengalaman lapangan. Ini adalah ruang tata usaha sekolah, yaitu tempat di mana segala urusan administrasi berjalan. Kadang terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat penting untuk kelancaran sekolah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Munadia Sadika dengan NIM 2202060086. Saya merupakan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2022, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini, di ruangan ini, kita akan melihat bagaimana surat ditangani, arsip disusun, data diinput ke komputer, buku dan dokumen dicetak, soal ujian dipersiapkan ulang, foto siswa ditempel di kartu mereka, dan memberikan stempel pada surat penting. Semua kegiatan ini akan ditampilkan dengan bahasa yang ringan agar mudah dimengerti oleh siapa saja, termasuk siswa, guru, ataupun orang tua. Baik, poin pertama yaitu pengarsipan dan penyusunan surat arsip. Saat surat masuk atau surat keluar tiba, petugas tata usaha menerima surat, kemudian mencatat tanggal, nomor surat, asal tujuan, dan perihal. Kemudian surat tersebut diberi kode atau nomor khusus agar mudah dicari kemudian. Karena sistem pengarsipan yang tertata memang memudahkan kerja administratif. Selanjutnya, surat disortir berdasarkan kategori, misalnya administrasi umum, keuangan, siswa, lalu dimasukkan ke map besar atau folder yang telah diberi label. Proses memberi label atau kode surat dan map ini sangat membantu ketika nanti harus menyusuri arsip lama. Kemudian, map-map itu disimpan di lemari atau rak arsip yang tertata agar mudah diambil lagi jika diperlukan. Dalam video ini, kita bisa melihat adegan seperti petugas memberi label, memasukkan surat ke map, menaruh map ke rak, dan kegiatan arsip lainnya. Di balik ruang yang tampak tenang ini, banyak sekali dokumen berputar, dan tata usaha adalah juru kunci agar semuanya tidak tercecer dan tersusun rapi. Ini merupakan kegiatan sehari-hari di ruang tata usaha sekolah, di mana tertib administrasi menjadi kunci kelancaran sekolah. Capek iya, tapi itu merupakan sebuah pembelajaran bagi saya mahasiswa agar dapat menyusun arsip dan mengetahui yang mana surat masuk dan surat keluar dari sekolah tersebut. Kemudian ini merupakan langkah memberi label atau kode surat pada map sehingga kita dapat mengetahui yang mana surat map keluar, map surat masuk, map administrasi umum, map keuangan, map siswa, dan map-map lainnya. Setelah memasukkan semua surat-surat penting ke dalam map, saya mengecek kembali apakah surat yang telah saya arsipkan tersebut betul.
Kemudian setelah saya mengecek semua suratnya benar, saya meletakkan map tersebut ke tempat arsip agar terlihat rapi dan tersusun, sehingga ketika ada guru yang memerlukan surat-surat tersebut gampang dan mudah dicari. Inilah lemari tempat peletakan map, di mana di dalam lemari tersebut sudah terdapat dokumen-dokumen lainnya yang tersusun dengan rapi. Setelah urusan fisik surat selesai sebagian, bagian digital administrasi mulai. Petugas membuka komputer, membuka Microsoft Excel untuk menginput data seperti daftar siswa, daftar guru, inventaris, dan data surat yang telah masuk dan keluar dan lain-lainnya. Dalam video, diperlihatkan monitor dengan baris dan kolom Excel yang sedang diisi. Mungkin memakai filter atau rumus sederhana, sebab pekerjaan petugas TO menggunakan Excel memang butuh ketelitian agar data rapi dan bisa dicari kapan saja. Selanjutnya, petugas memakai Microsoft Word untuk membuat surat, form, undangan, atau dokumen lainnya. Di video, tampak layout dokumen dengan kod sekolah, nomor surat, tanggal, dan isi dokumen. Lalu petugas menyimpan atau menyetak dokumen tersebut. Jadi bukan cuma mengetik-ketik saja, tapi pastikan data benar, format rapi, supaya jika nanti dibutuhkan gampang dicari dan dilihat. Absen ada. Nah, kemudian ini merupakan kegiatan memberikan stempel kepada surat. Jadi saya selaku mahasiswa PPL diberikan amanat untuk menstempel surat tersebut dengan benar. Cara menstempel surat tersebut juga tidak asal-asalan, harus memiliki ketelitian dan harus memiliki kecakapan yang tinggi.
Dan ini merupakan kegiatan berulang, yaitu mengarsipkan surat masuk dari sekolah tersebut yang dimasukkan ke dalam map, dan kemudian map tersebut disusun kembali ke dalam lemari pengarsipan. Di bagian berikutnya, kita melihat mahasiswa melayani layanan cetak di ruang tata usaha. Mahasiswa menerima permintaan dari guru atau staf, yaitu untuk mencetak buku pelajaran, modul, lembar kerja, atau dokumen sekolah lainnya. Di video tersebut, tampak seorang guru datang menyerahkan file USB ataupun email, kemudian mahasiswa mencek format dan ukuran kertas, margin, jumlah salinan, lalu mulai proses print. Kemudian printer bekerja, hasil cetak ditunggu sampai selesai, kemudian mahasiswa merapikan hasilnya. Bisa dijilid atau diberi map jika modul besar, lalu diserahkan kembali ke guru atau ruang kelas. Nah, layanan cetak ini penting banget agar materi pembelajaran, modul, dan dokumen sekolah bisa dipakai tepat waktu tanpa tertunda karena urusan teknis. Selanjutnya, persiapan soal ujian. Mahasiswa membantu menyusun ulang soal ujian yang sudah disiapkan guru. Mungkin membagi ke kelas-kelas tertentu, mengemaskannya dalam map berwarna kuning sesuai kelasnya agar mudah didistribusikan. Dengan soal yang sudah dibagi dan dimasukkan ke map khusus sesuai kelas, hari ujian pun bisa jadi lebih tertata. Semuanya siap, tidak ada yang terlupa dan tercecer. Dan yang terakhir, yaitu menempel foto di kartu siswa. Kartu siswa dengan foto membantu pengenalan plus jadi dokumen resmi yang bisa dibawa siswa pulang. Oke, sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.